Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Tia Apriliani, Novi Anastasia Dwi Putri Silalahi, Alia Rama Medina, dan Adiska Ahmad Salsabila Ramadhani dari kelas 10 MIPA 5 akan mempresentasikan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Setelah kedatangan Islam, terjadi proses penyebaran yang begitu luas. Akibatnya tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Kepulauan Indonesia. Kerajaan Islam tersebut tumbuh dan berkembang di daerah Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Berdasarkan sumber sejarah lainnya, bahkan data arkeologis, ada kerajaan Islam yang sudah tumbuh sejak 2 abad sebelum kehadiran Tom Pires, yaitu Kerajaan Islam Samudra Pasai. Awal masuk Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayati Gujarat pada tahun 1238 Masehi. Setelah itu, ia mendirikan kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah pada tahun 1284, dinasti Mamluk yang bermazhab Syafi'i berinisiatif mengambil alih kekuasaan kerajaan Pasai. Selain untuk menghilangkan pengaruh Syiah, penakluk ini juga bertujuan untuk menguasai pasar rempah-rempah dan lada dan pelabuhan Pasai. Proses berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai di skala bidang. Dengan timbulnya Kerajaan Samudra Pasai, maka Kesultanan Perlak mengalami kemunduran. Samudra Pasai tampil sebagai bandar dagang utama di pantai timur Sumatera Utara. Samudra Pasai tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada ketika itu, tetapi juga sebagai pusat pengembangan agama Islam bermazhab Syafi'i. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, berkembanglah agama Islam mazhab Syafi'i. Awalnya, Sultan Malik Al-Saleh merupakan pemeluk Syiah yang dibawa dari pedagang-pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia pada abad 12. A. Kehidupan politik. Raja pertama Samudra Pasai sekaligus pendiri kerajaan adalah Marah Siluh, bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh dan memerintah antara tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, kerajaan tersebut telah memiliki lembaga negara yang teratur dengan angkatan perang laut dan darat yang kuat. Meskipun demikian, secara politik, kerajaan Samudra Pasai masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pada tahun 1295, Sultan Malik Al-Saleh menunjuk anaknya sebagai raja, yang kemudian dikenal dengan Sultan Malik Al-Zahir I pada tahun 1297 sampai 1326. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai berhasil menaklukkan kerajaan Islam Perlak. Setelah Sultan Malik Al-Zahir I mangkat, pemerintahan kerajaan diserahkan kepada Sultan Ahmad Laikut Zahir yang bergelar sebagai Sultan Malik Al-Zahir II pada tahun 1326 sampai 1348. B. Kehidupan ekonomi. Karena letak geografisnya yang strategis, ini mendukung kreativitas masyarakat untuk terjun langsung ke dunia maritim. Samudra Pasai juga mempersiapkan bandar-bandar yang digunakan untuk 1. Menambah perbekalan untuk pelayaran selanjutnya. 2. Mengurus soal-soal atau masalah-masalah perkapalan. 3. Mengumpulkan barang-barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri. 4. Menyimpan barang-barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. C. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab.
Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan daerah Serambi Mekah. Selanjutnya, puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan adanya perkembangan di bidang-bidang kehidupan Kerajaan Samudra Pasai, seperti di bidang perekonomian dan perdagangan, di bidang sosial dan budaya, di bidang agama, dan di bidang politik. Kemunduran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang didasarkan oleh dua faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai, yaitu tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahrir dan terjadinya perebutan kekuasaan. Faktor ekstern kemunduran Kerajaan Samudra Pasai yaitu serangan dari Majapahit tahun 1339, berdirinya Bandar Malaka yang letaknya lebih strategis, dan serangan Portugis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.